Halo Miss dan teman-teman. Kali ini saya Darel dan teman saya Albert dan Marion akan mempresentasikan geografi pada masa klasik. Poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu ciri-ciri geografi pada masa klasik, pandangan para ahli, dan geografi yang terjadi. Oke, selanjutnya geografi di masa klasik memiliki ciri-ciri, yaitu nomor 1, pengetahuan tentang bumi pada masa itu dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Yang kedua, pemetaan pada masa ini belum sepenuhnya akurat. Yang ketiga, pengetahuan geografi terbatas pada wilayah-wilayah yang dikenal oleh kebudayaan utama saat itu seperti Yunani, Roma, Mesir, dan Persia. Yang keempat, geografi seringkali digabungkan dengan aspek budaya, sejarah, dan politik. Yang kelima, alat dan metode untuk pengukuran jarak dan koordinat sangat sederhana dibandingkan dengan standar modern. Yang keenam, para geografer Yunani seperti Eratosthenes dan Ptolemeus memberikan kontribusi penting pada pemahaman geografi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, pengetahuan geografi seringkali berkembang seiring dengan ekspansi perdagangan dan penjelajahan. Pandangan para ahli. Yang pertama adalah Anaximandros. Anaximandros menganggap bahwa bumi berbentuk silinder. Perbandingan panjang silinder dan garis tengahnya adalah 3:1. Menurutnya, bagian bumi yang dihuni manusia merupakan sebuah pulau yang berbentuk bulat yang muncul dari lautan. Karena pendapat inilah, ia menganggap bahwa peta bumi mirip seperti jamur. Yang kedua adalah Thales. Thales menganggap bahwa bumi berbentuk kepingan silinder yang terapung di atas air dengan separuh bola hampa di atasnya. Namun pendapat ini hilang seabad setelah Parmenides mengemukakan bahwa bumi berbentuk bulat. Yang ketiga ada Herodotus. Pada tahun 450 sebelum Masehi, Herodotus membuat sebuah peta dunia dan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, dan Libya atau Afrika. Peta yang ia buat sangatlah sederhana dibandingkan peta yang sekarang kita kenal, dan walaupun begitu, peta milik Herodotus itu berbentuk satu bulatan penuh yang mencakup beberapa benua yang dikelilingi oleh lautan. Yang keempat adalah Eratosthenes. Ia melakukan perhitungan jaring-jaring derajat di permukaan bumi. Hasil perhitungan keliling buminya ialah 252.000 stadia atau setara dengan 46.654 km. Eratosthenes dianggap sebagai orang pertama yang meletakkan dasar pengetahuan tentang bumi. Ia membuat karya tulis atau buku sebanyak 3 jilid yang berjudul Geographica. Yang terakhir adalah Ptolemeus. Pada tahun 150 sebelum Masehi, Ptolemeus membuat peta dunia yang menggambarkan benua Eropa, Asia, dan Afrika. Ptolemeus juga menulis buku tentang pengetahuan bumi yang berjudul Geographis Hypogeesis yang terdiri dari 8 jilid. Namun secara garis besar, buku ini menguraikan bahwa geografi adalah ilmu yang menyajikan peta dari berbagai permukaan bumi. Salah satu tokoh geografi klasik ini menjadi orang pertama yang memperkenalkan penggolongan iklim, di mana membagi permukaan bumi menjadi 24 zona iklim berdasarkan lamanya hari. Peradaban Yunani kuno. Pada peradaban Yunani kuno, para pemikir seperti Herodotus dan Pythagoras memulai studi tentang geografi dengan mencatat perjalanan dan menciptakan peta awal. Ptolemy, seorang geografer dan astronom Romawi, menyusun Geographia yang merupakan salah satu karya penting dalam geografi klasik yang berisi peta dan informasi tentang dunia yang dikenal pada masa itu. Yang kedua adalah peradaban Romawi. Peradaban Romawi adalah salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Peradaban ini dimulai dari sebuah kota kecil di Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi. Roma berkembang menjadi kekaisaran yang menguasai sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Romawi meneruskan dan mengembangkan pengetahuan geografi yang diwarisi dari Yunani, serta menciptakan
peta yang lebih terperinci tentang kekaisaran mereka. Mereka juga melakukan pencatatan geografis dan administrasi yang lebih sistematis dibandingkan sebelumnya. Oke, sekarang geografi yang terjadi pada masa peradaban Cina, yaitu dinasti Han dan dinasti-dinasti lainnya mengembangkan pemahaman geografis melalui pencatatan, perjalanan, penjelajahan, dan peta. Cina mempunyai sejarawan yang terkenal, yaitu bernama Zhang Qian, yang bertugas memberikan informasi tentang adanya jalur sutra. Oke, selanjutnya keadaan geografi pada masa peradaban India. Pada masa klasik, geografi peradaban India mencakup pemahaman tentang berbagai wilayah penting, seperti lembah Gangga, lembah Indus, dan Dekan, serta sistem sungai utama yang mendukung pertanian dan kehidupan. Pengetahuan ini tercermin dalam teks-teks seperti Aryabhatiya oleh Aryabhata dan Brihat Samhita oleh Varahamihira yang mencakup informasi tentang peta, iklim, dan lokasi penting serta perdagangan yang menghubungkan India dengan wilayah lain di Asia. Pertanyaan pertama, siapakah ahli yang menganggap bahwa bumi berbentuk kepingan silinder yang mengapung di atas permukaan air? Lalu yang pertanyaan kedua, geografi pada masa klasik berjalan pada abad keberapa? Lalu yang terakhir, sebutkan 4 peradaban yang mengembangkan geografi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.